Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Bawaslu dimanapun Anda berada, akhirnya kita dipertemukan kembali oleh takdir ya yang selalu datang dengan tidak tergesa-gesa. Ketemu lagi di podcast Bawor edisi kali ini. Luar biasa sahabat Bawaslu, podcast kali ini kita menggunakan seragam pramuka-pramuka ini. Tentunya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal namanya Saka Adiasa Pemilu. Sebagai garda terdepan dalam mengawal demokrasi yang ada di negara kita ini. Tentunya saya akan ditemani oleh narasumber yang keren pastinya. Di samping saya sudah ada Kak Saifuddin. Halo Kak, Halo. apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat Kak. Terima kasih sudah hadir dalam podcast Bawor kali ini. Salam Pramuka. Salam. Kak, tentunya untuk membahas tentang Saka Adiasa yang sebagai garda terdepan mengawal demokrasi, sebelumnya saya ingin tahu tentang background kepramukaan Kak Saifuddin ini. Oke. Boleh diceritakan nggak Kak? Boleh sebentar ya. Ya siap. Oke ya. Saya berawal dari Pangkalan Kak, dari SMK. Kebetulan saya mengambil di SMK Citra Mandiri Purwokerto atau SMK CPM ya terkenalnya. Nah, di situ juga aktif di pramukaan. Selain itu juga saya menjadi pengurus ranting Proto Selatan, menjadi andalan ranting urusan penegak Kak, yang ngurusi anak-anak penegak dan pandega di wilayah Kecamatan Proto Selatan seperti itu. Berarti udah cukup lama ya berkecimpung di dunia kepramukaan ya Kak? Cukup lama. Sebelumnya di Racanawin dulu zaman kuliah juga aktif juga kayak gitu. Begitu lulus langsung lanjut. Kalau begitu saya mau tanya Kak, apa yang membuat Kak Saifuddin ini tertarik sebegitu lamanya menekuni kepramukaan Kak? Kalau saya pribadi, menurut saya sih pramuka tuh asik, mengembirakan, tentu menantang juga sesuai dengan pola mekanisme pendidikan pramuka, pendidikan seperti itu. Kegiatan outdoor dan sebagainya pasti selalu ada. Itu yang menjadikan kita nggak jenuh, nggak bosan seperti itu Kak. Saya mau tanya Kak, sebelum kita masuk tentang ke Saka Adiasa ya, menurut Kakak pramuka apakah masih relevan dengan generasi muda sekarang yang banyak gadget dan sebagainya itu Kak? Oh, sangat relevan sekali Kak. Karena apa? Di dalam Penas Pendidikan di situ kita berdasarkan pada yaitu Trisatya dan Dharma sebagai dasar pendidikan pramukaan. Sehingga di situ isinya sudah mencakup pembentukan karakter seorang tunas muda, seorang anggota pramuka muda dan seterusnya itu menjadi hal yang sangat relevan sekali. Oke, Gitu, oke. iya. Nah, masuk ke dalam materi kita yang utama tentang Saka Adiasa Kak. Iya. Apa sih itu Saka Kak? Soalnya kan yang kalau saya ya sebagai dulu berkecimpung di kepramukanya hanya di sekolah SMP maupun SMA itu tahunya ada Dewan Ambalan. Nah, Betul. kalau Saka itu apa itu Kak? Nah, kalau SAKA itu adalah satuan karya Kak, kepanjangannya Kak, di mana di situ, penjuruan dalam kepramukaan lah, organisasi yang di mana dilakukan di bawah naungan masing-masing lembaga. Contohnya kayak di kepolisian itu ada Saka Bayangkara, di tentara atau TNI di situ ada Saka Wirakartika. Nah, ini ternyata Bawaslu sekarang, ada yang namanya Saka Adiasta Pemilu, seperti itu. Dan di situ kemampuannya adalah sesuai dengan kriteria yang ada di masing-masing instansi itu sendiri gitu. Oh, jadi kalau dulu saya di SMA itu ada Dewan Ambalan, Saka ini ada di beberapa instansi ya Kak. Betul, iya. Hampir beberapa instansi memiliki Saka masanya masing-masing. Tentunya dengan tujuan dan fungsi masing-masingnya di masing-masing Iya, instansi tersebut. betul, iya. Soalnya begini Kak, banyak orang yang berpikir bahwa pramuka itu kan kegiatannya kemah, Iya, tepuk tangan, iya betul. tali temali, Betul. semapur, Iya. dan sebagainya. Nah, sebenarnya dengan adanya Saka di masing-masing instansi ini, atau kita lebih khususkan lagi Saka Adiasa di kepemilian ini, gimana sih kegiatan Saka itu sebenarnya Kak? Ya, kalau khususnya kalau di Adiasta Pemilu ini kan di sini kan memberikan pemahaman, keilmuan tentang bagaimana kepemiluan.
Mmm, Itu seperti itu kalau kalau di Saka Desta ini. mhm, Karena kan kalau secara umum pramukaan ada yang namanya pengetahuan umum kepramukaan itu kan memang dasar-dasarnya yang berasal dari pangkalan tadi. mhm, Ada tali mmm, temali, perkemahan dan sebagainya, mhm, itu memang dasar dari itu semuanya. Itu hampir semuanya anggota gerakan pramuka pasti itu yang diajarkan dasarnya. Akan tetapi ketika kita sudah dewasa, mau menuju dewasa, sorry, oh, mau menuju dewasa berarti usia penegak mhm, yaitu 16 sampai dengan 20 tahun dan juga usia pandega 21 sampai dengan 25 tahun, mereka diberikan apa namanya ya, keleluasaan untuk mempelajari gerakan pramuka di lini lain, yaitu seperti saka kayak gitu. Nah, sehingga mereka nanti anak-anak yang bergabung di masing-masing saka mempunyai kemampuan masing-masing. Kayak di kesehatan ada saka Bagdusada. mhm, Mereka pelajari itu tentang kesehatan seperti itu, Kak. Itu mmm, seperti itu, secara umumnya mmm, kayak gitu. iya, menarik sekali. Tentang Saka Ediasa itu berarti dia berkhusus pada kegiatan untuk kepemiluan. Betul. Eee, Boleh tahu nggak di dalam Saka Adiasa Pemilu itu ada gerida-geridanya apa aja, Kak? 3 Kak. Apa Yaitu aja itu, Kak? krida pengawasan, Mhm, terus di situ juga ada krida penanganan pelanggaran, penanganan pelanggaran itu yang terakhir ya, yang mhm, kedua nanti juga ada pencegahan. krida pencegahan. Jadi Oh, 3 krida itu ada pengawasan, pencegahan, dan juga penanganan pelanggaran. Itu adalah bagian daripada kalau kita melihat itu kan sebagai pengawalan demokrasi. mhm, Jadi supaya nanti ketika adanya pemilu, masyarakat itu tidak apa ya, tidak butalah dengan kepemiluan, artinya lebih terbuka wawasannya, apalagi anak-anak, muda sekarang yang sudah di penegak ataupun pandega, mereka itu, belajar tentang diri-diri tersebut. Nanti sehingga di masyarakat mereka bisa menyampaikan ini loh, bahwa pemilu harus diawasi, bahwa pemilu juga nantinya kalau ada pelanggaran harus ditangani dan sebagainya. mmm, Itu, nantinya menjadikan pengawal demokrasi yang lebih jujur, adil, dan lebih berkualitas tentunya gitu, Kak. berarti tujuannya sangat mulia ya. Jadi, Betul. diharapkan teman-teman pemuda-pemudi atau, para yang usia 16 sampai 20 tahun itu Mhm. berarti termasuk penegak ya, Penegak, betul. itu bisa menjadi bagian dalam pengawasan pemilu, baik itu di kerida penanganan pelanggaran, pencegahan maupun pengawasan yang akan mewujudkan, pemilu atau pemilihan yang berkualitas, Betul, sehingga iya. tercipta suatu pemimpin yang berintegritas dan bisa memakmurkan masyarakat ya. Betul, Kak. Ah, Setuju. nah, bagi teman-teman penegak ini yang memiliki keinginan atau, eee, Mmm, ketertarikan terhadap Saka Adiasa Pemilu ini, iya, betul. kalau dia ingin bergabung gimana syarat-syaratnya, Kak? Oh, syaratnya sangat mudah sekali, Kak. Yang Mmm, pertama jelas harus ada niat. Ada mhm, keinginan untuk bergabung dengan khususnya adalah Saka Diasta ini, seperti mhm, itu. Yang kedua, mereka mendapatkan izin tentunya dari orang tua dan juga mendapatkan izin dari kagudepnya masing-masing mhm, pangkalan. Karena syaratnya juga ketika adik-adik penegak ataupun adik-adik Ratsana ingin gabung dengan Saka Diasta, mereka tentu syaratnya juga harus aktif di pangkalan masing-masing, seperti itu, Kak. mmm, Mungkin menjadi sangga inti, menjadi apa namanya, dewan ambalan ataupun bantara di masing-masing pangkalan, mhm, seperti itu. Jadi ketika itu sudah memenuhi syarat, maka tinggal mendaftar, mhm, mengikuti kegiatan yang ada di Saka Desa ini, mulai dari penerimaan calon anggota, terus nanti ada apa namanya, eee, pelantikan anggota, dan juga ikut bisa jadi nanti jadi pengurus juga, seperti itu. oke, berarti yang menjadi kunci atau menjadi fokus utama adalah dia aktif di sangga Betul, atau di dewan ambalan mhm, masing-masing pangkalan masing-masing mereka pangkalan mereka, mereka sendiri, betul, baru iya. mereka mendaftar, baik itu langsung ke Bawaslu atau maupun, ke Pengurus ke dewan Purus sakanya Dada boleh, Saka, atau melalui instansi yang di situ yang jaga di sanggarnya mungkin, dari tim Bawaslu juga nggak masalah sih, oke. boleh-boleh aja gitu. Nah, boleh nggak di-spill, Kak, apa sih keuntungan atau, ilmu-ilmu baru yang akan didapat para calon, anggota Saka Adiasa ini kalau mereka bergabung menjadi Saka Adiasa Pemilu, Kak? Ya yang pasti sangat 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 bermanfaat sekali, Kak.
Yang pertama jelas, yang namanya pemilu kan itu sudah menjadikan hal yang wajib dilakukan tentunya di negara demokrasi seperti kita. Nah, tentunya pengalaman yang pertama bagi mereka dari kita untuk di Saka ini, ya yang pasti jelas lah ya, artinya persahabatan, teman kerabat, dan juga relasi itu penting. Nah, itu juga menjadi dasar pokok nantinya mereka itu lebih luas pengalamannya. Terus yang kedua, mereka juga lebih mendalami, oh ternyata pemilu itu harus diawasi. Oh ternyata pemilu itu harus dicegah terjadinya pelanggaran. Ketika ada pelanggaran tentunya pemilu itu harus ditangani, jangan dibiarkan seperti itu. Sehingga ketika adik-adik kita paham tentang hal itu, paling enggak mereka menjadi apa ya, pengawas partisipatif lah di masyarakat setempat kayak gitu. Oke, oke. Ini balik ke pengalaman saya ya, Kak. Iya, Dulu waktu di Dewan Ambalan itu ada yang namanya kita berpartisipasi selain kemah bakti itu betul. ada yang namanya kita berpartisipasi dalam kegiatan lalu lintas menjelang lebaran, Oh ya, menjaga KPR. pos, Ya, heeh. Nah, saya yang mau tanya adalah di Saka Adiasa Pemilu ini, teman-teman anggota Saka Adiasa ini apakah ada bentuk kegiatan konkret dalam mewujudkan demokrasi yang atau pengawasan yang bagus untuk, mewujudkan pemilu yang berkualitas, Kak? boleh. Tetap Oh, pasti ada itu kan. Kalau tadi yang pos pengaman mhm, lebaran kan itu KBL kan, karya mhm, bakti lebaran itu memang semua anggota mhm, muda pramuka mhm, bisa diterjunkan. mhm, Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika nanti pemilu anggota Saka Adiasta pun bisa diterjunkan ke satuan lalu lintas untuk bergabung dengan tim-tim Saka yang lain, boleh mhm, saja, sangat-sangat mhm, dibolehkan. Akan tapi pada fokusnya di Saka Desta ini adalah di mana kegiatan konkretnya adalah ya mereka itu terjun ke lapangan. mhm, Di mana, ketika persiapan pemilu memberikan apa namanya ya, pemahaman kepada masyarakat. Itu oh. seperti itu, Kak. Itu realnya. Sebagai agen Mhm, dari Bawaslu untuk menyampaikan sosialisasi tentang betul. kepemiluan Iya, kepada orang-orang yang mungkin di sekitar mereka atau betul, orang-orang terdekat mereka betul. dulu ya. Iya, Baru mereka bisa, menjadi bagian pengawasan partisipatif betul. dalam mewujudkan pemilu yang Mhm, berkualitas, Kak. iya, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Iya, Eee, Mungkin ini adalah yang, pertanyaan terakhir atau iya, closing statement dari podcast kita hari ini, Kak. iya, Apa sih pesan utama Saka Adiasa kepada pemuda atau pemudi yang ingin ikut mensukseskan atau menjaga integritas negara atau bangsa ini atau pemilu di masa depan, Kak? Ini mungkin pesan-pesan kepada adik-adik di bawah atau, para penegak yang ingin menjadi calon oke, anggota Saka oke. Adiasa, pesan-pesannya gimana, Kak? Ya, pesan-pesan untuk adik-adik kita yang di penegak, yang pertama ketika ada di penegak ingin menambah wawasan, keilmuan, tentunya ingin tahu Indonesia adalah negara demokrasi. Seperti apakah prosesnya? Ya, yang paling penting kalau ingin langsung tahu tentang hal itu ya harus gabung dengan Saka Diasta Pemilu. Mhm, Jadi, apa namanya ya, kita bisa ikut membantu mengawal demokrasi, itu seperti itu. Walaupun secara pengawasan partisipatif, partisipatif, mhm, ya tetapi ketika mereka andil di dalamnya, mereka akan lebih punya apa ya, punya motivasi, punya greget istilahnya ya, punya greget untuk ikut mensukseskan yang namanya pemilu seperti itu. Jadi adik-adik silakan teman-teman semua penegak ataupun pandega yang ingin tahu tentang wawasan kepemiluan atau mungkin bahkan suatu ketika nanti adik-adik sudah dewasa, sudah lulus kuliah, mhm, ya bisa mau menjadi katakanlah, calon legislatif legislatif, atau menjadi pemimpin pemimpin daerah. daerah, Nah, ini sebagai bekal awal, mhm, oh tentang kepemiluan. Kan mhm, siapa tahu kan anggota kita, anggota Saka suatu ketika mau menjadi anggota dewan, mau menjadi kepala daerah, sudah tahu tentang mekanismenya seperti ini, tinggal dikembangkan ilmuannya. Sangat bermanfaat sekali, Kak, seperti itu. oh, luar biasa Ya, sekali pesan dan betul. kesan dari Kak Saifuddin untuk Iya, pemuda-pemudi yang akan, berkeinginan untuk masuk ke dalam Saka Adiasa Pemilu. Baiklah, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, masuk kita dalam, sesi yang terakhir ini, mungkin saya akan bacakan sedikit catatan dari
beberapa diskusi yang kita lakukan bersama Kak Saifuddin tentang Saka Adiasa sebagai garda terdepan mengawal demokrasi. Demokrasi bukanlah panggung yang berdiri megah tanpa penjaga. Betul. Kepramukaan bukan sekedar tentang kemah dan jelajah rimba. Yes. Di persimpangan itulah Saka Adiasa hadir mengikat janji pramuka pada urat nadi pengawasan. Mereka adalah garda terdepan pemuda, mata yang tak lelap diterpa oleh pertaruhan politik, jari jemari yang siap memagari integritas dari kecurangan, sebab di tangan pemuda yang kritis dan berintegritas, masa depan bangsa ini tak akan pernah dibiarkan gelap gulita. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Kukira kita bisa sedekat dengan nadi, namun ternyata kita hanya sebatas memori. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Power selanjutnya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.